Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selalu memuji kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan apabila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tentu kita tidak mampu menghitungnya. Juga mari kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kemudian mari kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
dan berbekallah. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya inti ajaran Islam, asas dan pondasi dari agama kita adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, menciptakan jin dan manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan semua perintah ibadah dalam Al-Quran adalah perintah bertauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Juga Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya semuanya agar mereka mengajak manusia beribadah, menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan, beribadahlah hanya kepada Allah, sembahlah hanya kepada Allah, gantungkan hati kalian hanya kepada Allah, dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Dan semua nabi, semua rasul, pertama kali yang disampaikan kepada kaumnya adalah, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya sembahan yang berhak disembah selainnya. Kemudian jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang kepada beliau dalam bentuk manusia biasa, beliau bertanya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Maka syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, adalah rukun pertama dari rukun Islam, dan yang pertama kali diperintahkan kepada kita semua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Makkah. Selama 13 tahun beliau mengatakan kepada penduduk Makkah, orang-orang Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, beliau berpesan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, ajalah mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mengikutimu, jika mereka taat kepadamu, mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi kalian untuk salat 5 waktu sehari semalam.
Dan jika mereka mentaati hal tersebut, maka beritahukan bahwasanya wajib bagi orang-orang yang kaya mengeluarkan zakatnya yang diambil dari orang-orang yang cukup hartanya untuk berzakat dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Kemudian Nabi SAW juga pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad ketika memboncengnya di atas keledai. Nabi SAW bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Maka sahabat Mu'ad mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya adalah mereka semua beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Dan hak Allah atas hambanya adalah mereka tidak diazab jika mereka tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya yang pertama kali ditanya ketika kita berada di alam kubur, di alam barzakh, datang dua malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya, "Man Rabbuk?" Pertanyaan pertama adalah, siapa yang engkau sembah selama di dunia ini? Maka tentunya orang yang beribadah hanya kepada Allah yang mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar. Dan juga inilah wasiat para nabi kepada putra-putrinya. Wassa Ibrahimu wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim serta Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Ya baniya, wahai putra-putraku, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali kalian berserah diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla." Dan Nabi SAW bahkan mengajarkan kepada anak-anak kecil, anak-anak muda. Ketika sahabat Ibnu Abbas masih berusia belia, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ya gulam, wahai pemuda, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, engkau akan selalu mendapatkan Allah berada di dekatmu. Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak kecil, jika engkau ingin minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maka kita harus mengajarkan kepada semuanya, kepada putra-putri kita untuk selalu bergantung, meminta, memohon, berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua yang senantiasa kita baca setiap Jumat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Juga ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya dengan beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka hati kita akan lapang, jiwa kita akan tentram. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Juga dengan bergantung hanya kepada Allah, berdoa, memohon, beribadah hanya kepada Allah, segala kesedihan akan diangkat, segala musibah akan dihilangkan. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan, beliau berdoa, "Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan perut ikan. Beliau berdoa dengan doa tauhid, "La ilaha illa anta." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. "Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kebahagiaan hidup, tidak ada ketenangan jiwa kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla,
Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia bertauhid, dia mengesahkan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Dan hanya tauhid, hanya ibadah kepada Allah yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun." Sungguhnya inilah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah hanya kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan bertauhid, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang esa tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah dan ruh yang disampaikan kepada Maryam, dan bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Barang siapa yang mati di atas keyakinan ini, maka adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Maka jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, menjaga ibadah kita. Jangan sampai kita persekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik besar, baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Karena sungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sempat bertaubat sebelum meninggal, maka tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik besar, itu orang yang mati dalam keadaan syirik besar, dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kaum muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas keimanan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا